pemimpin pembelajaran, saya seringkali dihadapkan pada situasi di mana mengandung unsur dilema etika atau bujukan moral. Untuk itu saya harus bijak mengambil keputusan yang tepat dengan cara saya akan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di mana langkah pertama adalah menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan di sana. Lalu yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi itu. Dan langkah yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Lalu langkah yang keempat, melakukan uji benar atau salah. Dan yang paling penting di sini adalah pengujian legal. Untuk mengetahui ada atau tidaknya aspek hukum di sana. Apabila terdapat aspek hukum, berarti situasi yang saya hadapi bukanlah situasi dilema etika, namun melainkan dia adalah situasi bujukan moral. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menentukan paradigma mana yang terjadi dalam situasi yang saya hadapi. Apakah itu paradigma individu melawan kelompok, ataukah paradigma jangka pendek melawan jangka panjang, atau paradigma kebenaran melawan kesetiaan, ataukah paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Langkah yang ketujuh adalah opsi investigasi, opsi trilema, di mana di antara dua opsi mungkin saja tidak mungkin dapat diambil salah satunya. Maka saya perlu mengkompromikan mungkin hal-hal baru, ide kreatif yang belum terpikir sebelumnya untuk dapat menjadi pilihan sebagai keputusan yang tepat dalam kondisi situasi yang saya hadapi. Langkah yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Di sini sampailah saya kepada tahap di mana saya harus mengambil keputusan dengan penuh keberanian moral untuk melakukannya tentunya. Dan langkah yang terakhir adalah langkah yang kesembilan, melihat kembali serta merefleksikan keputusan yang telah saya ambil. Ketika saya sudah memutuskan sebuah keputusan, maka saya akan melihat kembali apakah keputusan ini sudah efektif dengan cara mengidentifikasi benarkah keputusan ini benar-benar menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Dengan uji yang telah saya lakukan di atas, apabila ada 3 uji yang benar, maka keputusan bisa menjadi opsi pilihan. Namun apabila terdapat 2 atau lebih uji gagal, maka keputusan bukanlah sebuah keputusan yang tepat. Di sini pentingnya opsi trilema, investigasi opsi trilema bisa saja menjadi sebuah pilihan keputusan yang sangat tepat. Ketika telah mengambil keputusan, maka tidak akan ada keraguan atau rasa cemas, was-was yang saya rasakan lagi, karena memang keefektivitasan uji keputusan sudah memang benar-benar teruji. Siapa yang dapat membantu saya dalam melakukan hal ini adalah teman-teman guru saya, juga sesama CGP di sekolah sebagai teman kolaborasi dan diskusi, serta kepala sekolah sebagai pengambil keputusan kebijakan sekolah tentunya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dan pengujian keputusan ini di sekolah saya, di lingkungan sekitar saya, kepada murid-murid saya dan kolega-kolega guru saya, dengan cara saya mengenali dahulu benar situasi yang saya hadapi ini apakah termasuk dilema etika ataukah termasuk bujukan moral. Jika memang dilema etika, maka saya akan melanjutkan dengan 9 langkah tersebut. Namun apabila ternyata ini bujukan moral, maka sudah barang tentu keputusan yang mengandung nilai benarlah yang harus saya ambil. Budaya positif ini akan saya sosialisasikan secara persuasif menggunakan komunikasi asertif di dalam komunitas praktisi di sekolah yang telah terbentuk, untuk mengajak teman-teman rekan-rekan guru untuk melatih diri, memikirkan cara tepat, melakukan langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan melakukan proses pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini mulai saat ini, ketika saya telah mengetahui ilmu yang benar tentang pengambilan keputusan, dan akan saya teruskan selama saya menjadi CGP maupun nanti setelah saya lulus dari CGP.